Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Naparin, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Golongan 3, angkatan 9, kelompok 4. Yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video saya kali ini, saya membuat analisis isu Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, serta analisis dampak dan gagasan kreatif. Langkah-langkah pemecahan isu atau masalah. Di sini ada 4 tahapan langkah-langkah untuk memecahkan isu atau masalah. Yang pertama, menemukan dan mengidentifikasi beberapa isu atau masalah pada proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menemukan isu prioritasnya menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis dampak jika tidak diselesaikan. Yang keempat, gagasan kreatif pemecahan masalah. Isu atau masalah. Di sini saya ada menemukan 3 isu atau masalah. Yang pertama, kurangnya semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran PJOK di masa PTMT. Yang kedua, menurunnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, berubahnya karakter siswa pada saat pembelajaran. Identifikasi isu yang pertama, kurangnya semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran PJOK di masa PTMT. Faktanya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik. Di masa PTMT, guru masih terbatas dalam melaksanakan pembelajaran PJOK karena ada batasan terkait prokes seperti menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Guru kesulitan merancang pembelajaran PJOK yang seharusnya dilaksanakan secara kontak fisik. Dengan adanya batas tersebut, maka proses pembelajaran cenderung monoton dan peserta didik terlihat pasif dan cenderung bosan dengan pembelajaran. Fakta kedua, menurunnya hasil belajar siswa. Semenjak PTMT dilaksanakan, banyak guru yang mengeluhkan tentang hasil belajar siswa. Padahal di masa pembelajaran daring dan luring, guru selalu memberikan bahan dan tugas sesuai materi yang diajarkan. Isu yang ketiga, berubahnya karakter siswa pada saat pembelajaran. Faktanya, perubahan karakter ini terlihat pada saat mereka melakukan interaksi, baik kepada sesama peserta didik maupun kepada guru saat pembelajaran berlangsung. Mereka sering mengeluarkan kata-kata yang cenderung tidak pantas untuk diucapkan, dan itu terlihat seperti biasa saja bagi mereka. Menentukan prioritas isu menggunakan metode USG. Ada 3 kriteria yang dinilai pada metode USG ini. Dan dapat kita lihat di sini kurangnya semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran PJOK di masa PTMT mendapat skor terbanyak, yaitu 15. Dengan ini, maka kurangnya semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran PJOK di masa PTMT menjadi prioritas isu. Analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Ada 4 dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK jadi menurun. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. Yang ketiga, kurangnya kebugaran jasmani peserta didik. Yang keempat, kurangnya tingkat kehadiran peserta didik. Gagasan kreatif penyelesaian isu. Di sini ada 3 alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, merancang metode belajar yang menarik. Yang kedua, tenaga pendidik diberikan pelatihan tentang pembuatan media yang inovatif agar paham pentingnya media demi kemajuan pembelajaran. Yang ketiga, berhubungan dengan wali murid atau peserta didik. Tahapan penyelesaiannya, memanfaatkan media teknologi seperti membuat video animasi di awal pertemuan yang bersifat menghibur sebagai bahan ajar untuk selanjutnya dapat dipraktekkan melalui interaktif di lapangan. Yang kedua, melaksanakan pelatihan pembuatan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan melalui via Zoom, Instagram, ataupun YouTube. Yang ketiga, menghimbau wali murid untuk sama-sama menjaga dan mengawasi terkait sarana penggunaan media belajar seperti smartphone pada saat di rumah. Hasil yang diharapkan, peserta didik menjadi antusias dan semangat dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Guru dapat mengembangkan media pembelajaran. Siswa juga akan dapat lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Siswa menggunakan media dengan benar. Media tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata, sehingga waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Pihak terkait di sini ada guru dan wali murid. Demikian tadi pemaparan dari saya terkait analisis isu Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN pada pembelajaran agenda 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.